Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam majelis ilmu yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mulai ngederes kitab fikih berdasarkan hadis, yaitu kitab Bulughul Maram min Adilatil Ahkam Al-Musannif Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kesempatan saat ini kita akan mulai dalam kitab Thaharah, kitab bersuci ya. Babnya adalah babul miyah, bab air atau media bersuci. Baiklah, kita mulai dengan sama-sama membaca sholawat dan berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulla mujahidina fisabilillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qifna lil amali bima fahamtana. Hadis yang pertama atau hadis ke-1 dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Thaharah, kitab bersuci, babul miyah, bab air, adalah hadis yang menjelaskan bahwa air laut itu tohur atau tuhur, suci dan mensucikan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qol, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bil bahri, di tentang laut atau tentang laut. Huwa tuhuru ma'uhu. Laut itu tuhur atau tohur, suci dan mensucikan, ma'uhu airnya. Al-hilu, dan halal, maitatuhu, bangkai air laut, bangkai hewan laut. Akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh empat imam hadis, Wabnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah, walabdullahu, dan lapatnya berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, wasohahahu, dan hadis ini dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Kemudian hadis ini ditahqiq oleh Samir bin Amin Az-Zuhairi. Tahqiq itu artinya adalah ditimbang kualitasnya. Wah, haqqaqahu, ditahqiq oleh Samir bin Amin Az-Zuhairi bahwa hadis ini adalah sahih. Ya, hadis ini sahih. Kemudian wa kharaja hadis, kemudian ditakhrij hadis tersebut bahwa hadis ini tadi diriwayatkan oleh imam yang empat. Imam yang empat itu adalah Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Abu Dawud dalam hadisnya yang ke-83, Nasai dalam hadis ke-176, dan juga terdapat dalam hadis nomor 707, Tirmidzi dalam nomor hadis 69, dan Ibnu Majah nomor hadis 386. Ya, kemudian Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini juga diriwayatkan selain oleh imam yang empat, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam nomor hadisnya 131, serta Ibnu Huzaimah nomor hadisnya 111. Wa 'allaqa alaihi, kemudian Samir bin Amin Az-Zuhairi memberikan catatan kaki bahwa hadis ini sebenarnya dipotong dari hadis yang sangat panjang, yang panjang. Yang ini merupakan bagian dari asbabul wurud hadis ini. Sebab-sebab yang menjadi penyebab hadis ini turun. Catatan kakinya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata kepada Rasulullah,
atau bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahro wa nahmilu ma'anal qalilu minal ma." Ya, kami berlayar di lautan menggunakan perahu, wa nahmilu ma'anal qalil minal ma. Sementara itu kami membawa air tawar yang sedikit. Masalahnya, fa'in tawadokna bihi atosna. Jika kami berwudu dengan air tawar tersebut, kami kehausan. Pertanyaannya, apa natawado bihi? Apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Faqala, maka Rasulullah bersabda, fadzakarahu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi Rasul bersabda, huwa tohuru ma'uhu. Ya, bahwa air laut itu tuhur airnya. Wal hilu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi ini adalah jawaban atas pertanyaan ya seorang sahabat. Jadi seorang sahabat datang pada Rasulullah dan dia kebingungan karena dia berlayar sementara dia membawa air yang tawar. Ya. Kalau dia berwudu dengan air tawar yang dibawa, sementara air tawar yang dibawanya adalah sedikit, maka akan terjadi kehausan. Itu dilemanya. Karena air ini tidak cukup atau hanya cukup dipakai untuk minum. Jika dipakai berwudu, maka jelas tidak ada untuk minum. Ya. Nah, pertanyaannya, sementara di sepanjang lautan itu kan banyak air yang disebut dengan air laut. Hanya masalahnya sahabat tersebut kebingungan. Ini air rasanya asin. Ya, rasanya asin. Apakah boleh berwudu dengan air laut yang asin tersebut? Nah, maka Rasul menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Laut itu tuhur atau tohur airnya, al-hilu maitatuhu juga halal bangkai hewan laut. Iwatu iman yang berbahagia, apa faedah hukum dalam hadis tersebut? Faedah hukum yang pertama bahwa huwa tuhuru atau huwa tuhuru ma'uhu. Air laut itu tuhur atau tohur, ya. Tohur itu adalah mubalaghah dari toharoh, artinya adalah sangat suci. Dalam pengertian ini bahwa air yang tohur itu adalah tohirun mutohirun, suci dan mensucikan. Ya, air laut itu berarti suci. Suci itu artinya boleh dikonsumsi, boleh diminum. Wa mutohirun, dan air laut itu mensucikan. Artinya bahwa air laut itu bisa dipakai untuk toharoh. Toharoh itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, dan juga bisa untuk menghilangkan najis, ya. Berarti bisa dipakai untuk berwudu, mandi wajib, dan izalatun najasah. Jadi air laut itu adalah tohir, suci, wa mutohirun, dan mensucikan. Yang kedua, al-hilu maitatuhu. Laut itu halal bangkainya. Jadi bangkai hewan yang hidup di laut atau di air laut tersebut maka hukumnya halal. Jadi seluruh bangkai yang hidup, si hewan itu hidup di laut, maka bangkainya halal. Selain itu maka kembali kepada hukum asal bahwa setiap bangkai adalah haram. Hurimat alaikumul maitah. Allah mengharamkan memakan bangkai, memakan hewan yang disembelih, yang mati tidak disembelih. Ya. Nah, hewan yang mati tidak disembelih itu dalam pengertian maitah. Setiap hewan yang mati tidak disembelih itu haram, kecuali hewan laut. Maka dalam pengertian ini hewan darat itu yang bangkai atau yang maitah yang tidak disembelih dengan syariat Islam, maka hukumnya haram. Sementara bangkai hewan laut atau hewan yang hidup di air, hukumnya halal. Itu dua faedah hukum berdasarkan hadis tersebut. Ada faedah lain dalam hadis tersebut,
bahwa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Hendaklah kita kalau menghadapi sesuatu, hendaklah bertanya kepada ahlu zikri, kepada ahlinya, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui tentang hukum sesuatu. Jadi apabila muncul keraguan, maka hendaklah bertanya. Seperti sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang air laut. Ya, kalau biasanya kan air itu tawar, tapi kemudian kalau berlayar dia membawa air yang sedikit, kemudian apakah boleh berwudu dengan air laut, sementara air laut itu asin dan agak sedikit asam. Maka dia bertanya pada Rasulullah berkaitan dengan hukumnya. Jadi masalah hukum syariat tidak bisa dikira-kira, tidak bisa dilelebah oleh akal pikiran kita. Yang keempat, faedah lainnya, guru boleh menjawab dari yang ditanyakan jika dipandang dibutuhkan oleh murid. Kan bertanyanya dalam hadis itu sahabat bertanya tentang apakah boleh berwudu dengan air laut. Ternyata Rasulullah sebagai guru menjawab bahwa air laut itu tuhur, suci dan mensucikan. Al-hilu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi sebenarnya kan berkaitan bangkai ini tidak ditanyakan oleh sahabat, tapi Rasulullah memandang bahwa ini pun perlu dijawab. Ya, jadi kadang-kadang murid bertanya A dan gurunya menjawab A plus B, ya, karena dipandang bahwa nanti pun ini akan menjadi pertanyaan. Itulah yang kelima, guru diharapkan cerdas dalam menjawab pertanyaan. Ya, disebut cerdas itu bagaimana? Jadi kan tadi sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar di lautan dan membawa, kasusnya adalah membawa air tawar yang sedikit. Jika kami berwudu, maka jika air tawar tersebut dipakai untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Nah, di sini Rasul tidak menjawab boleh. Ya, tidak menjawab boleh. Kenapa? Padahal pertanyaannya juga itu yang dibutuhkan. Tapi Rasul menjawab huwa tohuru ma'uhu. Air laut itu suci airnya. Kenapa guru itu menjawab dengan itu disebut cerdas? Ya, karena kalau Rasul menjawab boleh, maka nanti para fuqaha berikutnya akan memandang bahwa boleh menggunakan air wudu, menggunakan air laut untuk berwudu, ya, kalau membawa air tawar yang sedikit. Atau boleh berwudu dengan air laut kalau sedang berlayar di lautan. Kira-kira begitu nanti para fuqaha mengambil kesimpulan. Ya, makanya Rasul tidak menjawab apakah atas pertanyaan apakah kami boleh kami berlayar di lautan membawa air yang sedikit, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Rasul tidak menjawab boleh. Tapi Rasul menjawab dengan lafaz yang umum. Huwa, air laut itu, at-tuhuru ma'uhu, suci dan mensucikan airnya. Ini jawabannya cerdas karena pertanyaannya kasuistis tapi dijawabnya umum. Ya, kalau dijawabnya at-tuhuru ma'uhu, huwa tuhuru ma'uhu al-hilu maitatu, air laut itu suci dan mensucikan. Airnya suci dan mensucikan. Sehingga para fuqaha nanti akan berkesimpulan bahwa tidak perlu berlayar di lautan, ya. Air laut itu suci untuk berwudu dan tidak dalam keadaan darurat karena membawa air yang sedikit. Ya. Nah, inilah kecerdasan Rasulullah SAW di dalam menjawab pertanyaan. Karena perkataan Rasul ini akan berdampak hukum ke depannya. Ya, sehingga jawabannya bersifat kasuistis, tetapi kemudian jawabannya bersifat umum. Oleh karena itu para fuqaha mengambil ibrah dari sini bahwa
al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ya. Ibroh hukum itu diambil dari umumnya lafaz. Ya, jadi jawaban Rasul huwa tohuru, air laut itu tidak dihubungkan dengan membawa air tawar yang sedikit dan tidak dihubungkan dengan berlayar, tapi umum huwa tohuru, air laut itu suci dan mensucikan. Ya, huwa tohuru ma'uhu, air laut itu suci dan mensucikan. Berarti al ibratu bi umumil lafzi, kita para fuqaha akan mengambil hukum berdasarkan keumuman lafaz, la bi khususi sabab, bukan karena khusus sebabnya. Demikianlah hadis yang pertama dengan faedah-faedahnya. Ada yang berkaitan dengan faedah hukum dan faedah lainnya. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.